Nanti dari awal dulu saya buka workshop teaching faktor pembiasan ini bahwa tema adalah model pembelajaran. Nah, namanya belajar, siapapun yang belajar itu pasti dievaluasi. Dievaluasi keberhasilannya sampai di mana. Kalau belajar yang belajar itu siswa, ya tentu siswa bisa mencapai kompetensi seberapa. Termasuk guru pun juga sama. Bapak Ibu kita semua belajar sama Bu Yudi tentang tema. Kami akan memproduksi yang pertama adalah jamu kunyitku serbuk kunyitku. Di sini terbuat dari beberapa bahan, antaranya ada kunir ya, kunyit, kemudian ada jahe, kemudian ada gula merah, ada gula pasir, kemudian untuk metode uji kualitatif dan kualitatif bahan jamu dan sampel produk nanti kami akan bersama dengan Budi. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian prosedur manajemen produksi dari pemahaman bahan baku aktif dan tambahan bahan baku jamu tradisional. Ini nanti kami akan sampaikan ke peserta didik. Ya. Bagaimana sih mengidentifikasi bahan jamu ya, dari awal, misalkan dari kunyitnya itu yang harus bagaimana, apakah harus bebas dari pestisida, apakah harus bebas dari jamur, kemudian kualitasnya seperti apa, nanti kita sampaikan ke peserta didik untuk bisa memahami. Nah, tetapi kalau untuk di sekolah kami memang nyun sewu untuk latar belakang orang tua, kemudian siswa memang kebanyakan itu untuk kalangannya menengah ya ke bawah. Jadi untuk pembayaran apapun itu sering menggunakan ya bawahnya uang tunai seperti itu ya. Dan di sini karena kita melihat banyak orang tua juga, kenapa kita tidak menyiapkan sistem pembayaran yang memang ada beberapa kalangan, ada beberapa wali murid ya, yang memang mereka sudah ID-nya itu sudah bagus, artinya mereka sudah punya mobile banking, sudah punya saldo di rekening, dan kemudian mereka datang, kemudian ingin melakukan pembayaran. Kenapa kita nggak siapkan metode pembayaran yang memang sifatnya digital seperti itu? Jadi kenapa kita memilih kris, alasannya seperti itu, memfasilitasi yang memang bagi nasabah yang memang punya mobile banking, tetapi di situ ingin melakukan pembayaran tidak menggunakan uang tunai. Yeah. Selanjutnya itu ada informasi singkat mengenai modul ajarnya, tapi belum masuk ke bagian yang lebih rinci. Di sini ada bidang keahlian, program keahlian, konsentrasi keahlian, mata pelajaran sampai ke instansinya. Untuk konsentrasi keahlian FKK, mata pelajarannya adalah farmasi industri. Untuk fasenya fase F kelas 11. Nama penyusun adalah tim farmasi dari SMK YPS Sampang. Ada 8 teaching factory, ada 6 kami bagi tahap persiapan, perancangan, produksi, pengujian, pendaftaran, dan pemasaran. Untuk dari kemarin yang sudah dipraktikkan itu sudah melakukan tahap persiapan sampai ke tahap pengujian. Untuk pendaftaran dan pemasaran belum, Bu. Untuk yang tahap persiapan ada dari pendahuluan, kemudian penerimaan bahan baku, bahan pengemas, penyimpanan dan pemindahan sampai ke pemeriksaan perawatan. Kemampuan seseorang atau peserta didik kepada pihak yang berkepentingan, ya dalam hal ini industri pendamping atau dunia kerja ya, seperti institusi pendidikan atau organisasi profesi. Jadi dengan adanya skill pasport, seseorang
dapat dengan jelas menunjukkan kemampuannya dan kompetensi yang dimiliki, sehingga memudahkan dalam mencari peluang kerja atau pendidikan serta meningkatkan kesempatan untuk meraih kesuksesan karir. Nah, perangkat pembelajaran berbasis standar kompetensi ini pemahaman saja ya, bagaimana perangkat pembelajaran yang berbasis kompetensi ini seperti apa, mengapa, kapan dibutuhkan, di mana dan siapa yang menggunakan, kemudian bagaimana penerapan perangkat ajar ini. Nah, ini kan sudah kita bahas tadi ya, perangkat ajar yang sudah kita susun itu kita terapkan pada proses pembelajaran di Singapura. Untuk judul skema, kami kan mengambilnya dari skema sertifikasi farmasi industri. Nanti untuk di PEPA sendiri itu judul skemanya apa? Karena kan ternyata ada unit yang menerapkan cara pembuatan obat yang baik, menyimpan sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik. Sementara kalau kita melihat sarana yang ada membuat obat itu kan tidak mungkin, makanya kita produknya ke minuman serbuk yang berisiko rendah. Nah, memang acuannya itu bukan cara pembuatan obat yang baik, tapi cara produksi pangan olahan yang baik. Seperti itu. Jadi nanti apa unitnya itu menyesuaikan yang tadinya CPOB menjadi CPPOB, apa seperti itu dibolehkan, Bu? Ya, gitu. Yang ditekankan yang ini kan, yang apa? Serbuk minuman serbuk. Jadi mengambil unit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Pembelajaran TEPA. TEPA cukup penting Bapak Ibu, sehingga ini harus dikembangkan oleh semua SMK di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu guru SMK Muhammad Yusuf Cilacap tentu dan dengan semua harus punya semangat yang lebih, karena memang punya kewajiban yang pertama untuk menindaklanjuti program-program pemerintah terkait dengan TEPA. Kemudian metode dan perangkat asesmennya ini bisa dengan checklist observasi, kemudian bisa dengan daftar instruksi terstruktur, kemudian daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, kemudian verifikasi pihak ketiga, checklist verifikasi portofolio, checklist review produk, dan pertanyaan wawancara. Nah, ini metode dan perangkat asesmen yang bisa dipilih ya. Nah, kemudian pada kolom ini ada unit kompetensi, kemudian ada bukti-bukti. Bukti-bukti ini juga masuk pada portofolio siswa atau workbooknya mereka. Nah, jenis bukti itu bisa langsung, tidak langsung, dan tambahan. Ada yang akan dilakukan pada workshop evaluasi. Ya. Jadi yang akan dilihat nanti adalah identifikasi produk apa ada atau tidak. Ya. Jadi ini apa yang terkait dengan workshop yang pertama. Ya. Kemudian analisis cakupan kompetensi, kemudian ada perancangan produk, ya. Kemudian ada analisis kecukupan sumber daya. Ya, jadi ini kan ada form-formnya ya. Kalau bisa sih sebenarnya. Ya, karena kalau sekolah jejaring itu kan harus sama sekolah sebentar. Ya. Kemudian pengerjaan produk TEPA yang kelima ini ya mulai dari
persiapan pembelajaran, kemudian sampai dengan yang hasilnya ini. Kemudian penyerahan hasil produk, layanan pengajuan. Ya. Nah, ini kan kalau sudah produknya sudah ada, kemudian ada industri. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih.